Oke, kembali lagi di channel Gubuk Wawasan, yang mana channel ini membahas tentang dunia literasi, dunia yang berkaitan dengan ide, gagasan, wawasan, serta ilmu pengetahuan. Dan seperti biasa, di sini kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim ya. Sejarah bangsa-bangsa Muslim, jangan dilihat tebalnya. Karena di sini banyak ilmu pengetahuan, banyak pemahaman, banyak sejarah yang harus dan perlu kita pahami ya, perlu kita pahami khususnya oleh sahabat-sahabat literasi. Nah, buku ini pengarangnya itu Albert Horoney. Albert Horoney itu merupakan sejarawan Inggris yang mengkhususkan diri dalam Timur Tengah, dan ternyata beliau juga mempunyai darah Lebanon ya. Nah, edisi Indonesia buku ini sejarah bangsa-bangsa Muslim ini judulnya ini edisi Indonesia ya, karena judul aslinya itu buku ini judulnya itu A History of the Arab People. Nah, itu judul aslinya karena pada tahun 1991 buku ini masuk daftar buku yang disebut bestseller ya di New York Times. Nah, ini merupakan, kalau menurut saya buku ini merupakan karya klasik yang dibuat oleh Albert Horoney yang dirasa komprehensif. Kenapa dikatakan komprehensif? Karena buku ini menelaah sejarah ataupun menelusuri sejarah kurang lebih 1500 tahun sejarah peradaban Arab dan Islam dalam buku ini. Nah, kenapa buku ini bisa bestseller? Karena banyak pengamat yang mengatakan bahwa larisnya buku ini itu ada kaitannya ataupun ada hal yang memang berkaitan pada waktu itu dengan Irak menginvasi Kuwait dengan keputusan sepihak pada waktu itu. Makanya Amerika dengan sekutunya berusaha menggagalkan rencana Irak untuk menginvasi Kuwait. Nah, itu secara selintas ya. Buku ini menyajikan analisis mendalam tentang budaya, politik, dan histori sosial dengan pendekatan humanis. Nah, kalau menurut saya itu pendekatannya humanis. Humanis apa? Humanis yang objektif tentunya. Menjadikan referensi utama yang memang kalau ahli sejarah ini, bagi saya khususnya sejarah Timur, ini merupakan referensi yang elegan ya untuk dibaca. Nah, di sini dalam buku ini ada beberapa poin, ada beberapa hal yang coba akan saya ulas. Yang pertama, saya melihat dari ruang lingkup historinya. Nah, ruang lingkup historinya, buku ini mencakup sejarah panjang dari munculnya Islam hingga era modern. Terus menelusuri perkembangan kehalifahan besar ya, seperti Khalifah Umayyah, terus Abbasiyah, hingga tantangan kolonialisme pada waktu itu tentang negara dan bangsa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, buku ini saya melihat dari sisi fokus tematik. Nah, fokus tematiknya itu meskipun mencakup sejarah bangsa Arab secara luas, tapi buku ini menekankan pada perkembangan sosial budaya dan intelektual ya. Budaya dan intelektual, bukan hanya urutan peristiwa politiknya saja. Jadi kalau menurut Soekarno kan bicara masalah sejarah itu tidak hanya menceritakan raja ke-1, ke-2, ke-3 sampai akhir, tapi ceritakanlah rakyatnya, ceritakanlah situasinya, ceritakanlah kondisinya. Nah, ini di sini diceritakan seperti itu. Dan yang ketiga, saya melihat dari pendekatan penulisan. Jadi biasanya kalau sejarah itu kan tidak terlepas dari waktu, tanggal, misalkan ya, pewaktuan, peristiwa dan sebagainya. Tapi di sini tidak hanya itu, tapi ada hal pendekatan penulisan, yaitu Albert Horoney ini menulis dengan gaya
jernih dan mendalam kalau menurut saya. Kenapa jernih dan mendalam? Memberikan pemahaman yang seimbang ya tentang bagaimana dunia muslim beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi imperium ataupun peradaban Timur Tengah itu dari mulai munculnya muslim itu bagaimana dunia muslim itu beradaptasi dengan perkembangan zaman lah. Yang keempat, saya melihat dari sisi kekuatan karya. Kekuatan karya. Nah, buku ini dianggap sebagai apa? Sebagai kisah definitif kalau menurut saya. Sebagai kisah definitif yang menggambarkan pembelajaran akademis yang luar biasa dengan narasi yang mudah dinikmati juga. Itu melihat dari kekuatan karya. Nah, buku ini juga dianggap sebagai karya wajib pada waktu itu, karya wajib bagi akademisi, mahasiswa maupun pembaca umum yang ingin memahami sejarah dan peradaban dunia Arab dan Islam secara utuh. Nah, makanya apa yang harus kita pahami ataupun ingin kita mengetahui tentang peradaban imperium kehidupan di Timur Tengah itu, di bangsa-bangsa Timur itu khususnya Muslim, ini bagi saya sangat recommended ya, karena komprehensif. Menelitinya itu kurang lebih dari 1500 tahun lalu ya, buku ini analisis dalam buku ini. Jadi untuk sahabat-sahabat literasi, mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa saya ulas. Kalau semuanya saya baca, kalau semuanya saya ulas, mungkin judulnya bukan review buku ya, tapi bedah buku ataupun pembahasan buku. Mungkin itu sahabat literasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam literasi.